Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter, kali ini kembali melanjutkan pembacaan cuitan sebelumnya, masih terkait dengan topik pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2. Saya ingatkan waktu saya menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya adalah pertumbuhan produk domestik bruto dalam harga konstan. PDB adalah produksi barang dan jasa, seluruh barang dan jasa, cuma yang dihitung hanya nilai tambahnya atau yang dinilai adalah produk akhirnya. Nah, di cuitan pertama saya menyampaikan bahwa yang 5,12 pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDB itu merupakan pertumbuhan rata-rata agregat, tentu rata-rata tertimbang ya, pertumbuhan agregat lah. Nah, itu terdiri dari jutaan barang kan. Nah, jutaan barang itu dikelompokkan menjadi 17 kelompok. Pengelompokannya berdasarkan lapangan usaha yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Suka juga disebut sektor, karena itu ada istilah pertumbuhan sektoral untuk menunjukkan bagian dari pertumbuhan lapangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa tertentu. Misalnya pertanian atau industri pengolahan itu satu sektor ya. Nah, di sini di cuitan pertama saya ingin menyajikan data sektor berporsi terbesar. Jadi dari 17 sektor itu porsi terbesar dari produksi barang dan jasa Indonesia itu masih dipegang oleh industri pengolahan. Apa itu industri pengolahan? Industri pengolahan itu adalah kegiatan ekonomi produksi yang merubah, menambah, memberi nilai tambah, bisa dari hasil alam, bisa dari pertanian, bisa dari benda, atau dari apapun, atau dari produksi sebelumnya, kan lanjut nih. Misal dari karet menjadi ban kemudian diolah menjadi di bagian dari produksi industri otomotif dan seterusnya. Itu namanya industri pengolahan. Nah, bisa juga industri makanan kan, misalnya merubah makanan menjadi makanan yang dijual di kemasan itu adalah industri pengolahan. Misal dia mengolah pisang, ya pisangnya adalah hasil pertanian, tapi keripik pisangnya dari nilai selisih dari nilai keripik pisang dengan nilai pisang misalnya kan, sederhananya gitu, adalah industri pengolahan. Jadi industri pengolahan ini paling luas. Porsinya kurang lebih 19% dari total produksi barang dan jasa di Indonesia. Tiap negara lain ya. Makin dia negara industri makin besar porsinya. Nah, khusus industri pengolahan ini satu sektor dari 17 sektor ini tumbuh berapa di triwulan 2? Nah, tadi kan kalau keseluruhan termasuk dia sendiri itu 5,12. Menurut gambar saya ini yang saya ambil, saya olah dari data BPS itu 5,68% year on year. Nah, saya gambar selama 15 tahun terakhir pertumbuhan industri pengolahan pada tahun itu, pada triwulan 2 tahun yang bersangkutan. Saya sandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan tersebut. Nah, tadi itu 5,12, yang industri ternyata 5,68. Kalau kita lihat gambar yang biru menunjukkan pertumbuhan industri pengolahan pada triwulan 2, yang orange menunjukkan pertumbuhan ekonomi di triwulan 2. Nah, sepintas kita sudah melihat hampir selalu yang orange berarti pertumbuhan ekonomi itu di atas industri pengolahan. Bisa juga dibaca pertumbuhan industri pengolahan triwulan 2 hampir selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, di tahun 2025 ini terjadi pengecualian. Pertumbuhan ekonomi 5,12, pertumbuhan industri pengolahan 5,68%. Nah, padahal berdasarkan informasi lain di luar soal PDB, itu ada soal Pro Manufacturing Index, ya, survei dari para pelaku manufaktur, soal penjualan mobil, penjualan rumah, dan lain-lain. Itu tidak mendukung adanya ekspansi industri pengolahan yang cukup signifikan di 3 bulan ini. Loh, kalau nggak ada ekspansi, mengapa dia tiba-tiba melompat? Nah, gitu kira-kira yang disebut orang anomali ya. Apakah ini karena ada fenomena industri pengolahan baru yang luput dari pengamatan ekonom,
tapi terhitung oleh BPS, atau ada kesalahan hitung. Karena ini tidak sesuai polanya. Tidak sesuai bukan berarti salah ya. Tadi saya sudah katakan apakah itu salah hitung atau ada fenomena industri pengolahan yang belum dicermati oleh para ekonom. Nah, berarti juga BPS juga harus memberi informasi sebenarnya. Itu cuitan yang pertama. Nah, cuitan yang kedua masih terhubung lagi, masih industri pengolahan. Cuma kali ini saya kembali mengulangi data tadi pertumbuhan triwulan 2 di tahun 2025 dan seterusnya dari 2011 tadi kan 5,68. Nah, pada gambar yang orange, yang garis orange itu saya menunjukkan pertumbuhan setahun dari industri pengolahan. Jadi pertumbuhan pada triwulan 2 dibandingkan dengan setahun. Nah, otomatis 2020 belum ada data setahunnya kan, baru 2 triwulan. Nah, kalau dilihat gambar sepintas memang terjadi pola fluktuatif ya. Kadang yang triwulan 2 ini lebih tinggi dari 1 tahunnya, kadang yang setahunnya lebih tinggi dari yang triwulannya. Tetapi pola di beberapa tahun terakhir itu kecenderungannya tahunannya ini ya sedikit lebih tinggi atau setara. Ini menarik kan? Kalau pakai pola ini berarti harus di atas 5 ini nanti pertumbuhan industri ini setahun. Nah, itu agak luar biasa ya, karena tahun kemarin setahun tuh 3,95. Ya kurang lah itu. Tahun seterusnya seperti itulah. Jadi kita akan melihat nanti apakah benar setahun ini pertumbuhan industri pengolahan bisa mencapai di atas 5%. Nah, itu akan menguji data triwulan 2 ini atau malah mengungkap seperti yang saya katakan di cuitan pertama, apakah BPS bisa menjelaskan kepada publik industri pengolahan ini mendapatkan sebutlah darah baru dari nilai tambah yang selama ini tidak tercakup gitu. Nah, saya ulangi, pertumbuhan triwulan 2 ini adalah pertumbuhan yang sangat tinggi sekali ya, tidak seperti belasan tahun ini ya paling tinggi. Nah, cuitan yang ketiga saya ambil sektor lain, sektor terbesar, kadang kedua, kadang ketiga ya, sekarang ketiga tapi termasuk yang besar yaitu sektor pertanian. Jadi kita lihat dua sektor ini maksud saya untuk memahami angka 5,12. Nah, di sektor pertanian ini terjadi penurunan sebenarnya hanya 1,65%, perlambatan. Hati-hati ya kalau saya sebut turun itu bukan produksinya turun, laju kenaikannya yang turun. Ini 1,65 saja, sementara tahun lalu di 2024 triwulan kedua itu mencapai 3,25%. Nah, dan pada tahun 2024 setahunnya bahkan mendekati nol ya, hanya kurang dari 1%. Jadi apakah 1,65 ini membuat setahun selama 2000 ini berapa? Tadi saya sudah otak-atik, ya kemungkinan ya di kisaran 2%. Kalau dia tumbuh 2%, berarti kan mengulangi pola yang terjadi beberapa tahun ini. Pertumbuhan pertanian itu jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya sih selalu, tapi ini agak jauh. Nah, dengan demikian ini sedikit juga bertabrakan. Jadi beda nih ketika industri manufaktur justru beberapa informasi menunjukkan penurunan atau perlambatan produksi, tapi ketika data PDB-nya dia tumbuh. Pertanian, sekurang-kurangnya Menteri Pertanian dan sering dikutip oleh Presiden ya, Presiden mengatakan sumbernya dari Menteri Pertanian, produksi beras, jagung melimpah, beberapa kinerja pertanian membaik, coklat membaik, kopi membaik, dan seterusnya, peternakan membaik. Loh, tapi ternyata pertumbuhannya justru hanya 1,65, lebih rendah dari biasanya. Cukup lebih rendah dari biasanya. Ini kita sedikit khawatir juga nih ya, ini harus jelas antara data BPS yang harus murni berdasarkan data, lalu juga pernyataan-pernyataan pejabat terkait bidangnya juga harusnya berbasis data, bukan berbasis sekedar harapan atau ya imajinasi gitulah ya. Ini untuk cuitan yang ketiga. Nah, cuitan keempat, saya soroti seluruh sektor, tapi tidak seperti pertanian dan industri pengolahan yang dilihat panjang ya selama 15 tahun. Ini khusus triwulan 2 saja. Saya hanya ingin memberikan kepada follower Twitter saya, dan kali ini saya bacakan di YouTube,
itu untuk melihat selama triwulan 2 yang tumbuh 5,12 itu dari 17 sektor berapa sektor yang di atasnya. Yang di atas 5,12 itu sektor apa saja dan berapa. Lalu yang di bawahnya berapa supaya kita bisa juga menimbang-nimbang kelayakan angka 5,12. Nah, itu saya olah dari ini saya salah ketik juga karena biasa kalau mengolah kan itu sumber datanya BPS ya bukan Bank Indonesia. Nah, tapi data BPS saya olah menjadi gambar. Nah, yang di tengah-tengah itu produk domestik bruto itu artinya 5,12. Ada 7 sektor di atasnya, lebih tinggi maksudnya dari 5,12, ada 10 sektor di bawahnya. Nah, di antara yang lebih tinggi dari rata-rata itu adalah jasa perusahaan. Jasa perusahaan ini jasa bisnis perusahaan ya, jasa. Ya, itu artinya tidak menyerap tenaga kerja banyak lah, itu kan tenaga profesional ya. Itu 9,31%, tumbuhnya cukup tinggi. Lalu jasa informasi dan komunikasi ya. Nah, 7,92%. Jadi termasuk sektor yang tumbuhnya pesat. Nah, tadi sudah saya katakan di cuitan yang pertama, itu tumbuh industri pengolahan 5,68. Sementara yang di bawah dari 5,12 itu tadi pertanian hanya 1,65. Lalu real estate 3,71. Nah, ini menarik ya. Real estate 3,71, biasanya real estate dengan pertumbuhan ekonomi itu nggak jauh. Ya, karena real estate ini bukan nggak jauh. Ketika real estate-nya naik lebih cepat dari sebelumnya, ini cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi. Ditambah konstruksi, real estate itu perumahan ya, konstruksi dan real estate ini biasanya menunjang untuk dorongan tambahan. Nah, kalau industri pengolahan dan pertanian itu adalah basisnya karena dia paling besar, ditambah dengan perdagangan ya. Nah, ini menariknya apa? Konstruksi di bawah 5,12 meskipun tipis ya, 4,98. Real estate hanya 3,71. Nah, jadi sepintas dari ini banyak hal yang bisa kita ulas lebih jauh nanti di assessment. Salah satunya adalah ini terlihat bahwa sektor-sektor yang menggendong tenaga kerja yang banyak seperti pertanian itu justru tumbuhnya sangat lambat. Meskipun di atas ada soal perdagangan yang sedikit di atas rata-rata ya. Nanti kita akan assessment. Mudah-mudahan informasi ini menambah khasanah buat para pemirsa untuk mengikuti perdebatan yang belum selesai ini tentang apakah data pertumbuhan 5,12 itu salah hitung atau overestimasi atau ada kesengajaan atau tadi bahwa beberapa hal ada fenomena baru dalam perekonomian Indonesia yang belum teramati oleh ekonom, tapi BPS sudah harus menghitungnya. Nanti kita tunggu, dan tidak hanya dengan perdebatan metodologi saja ya, tapi kita juga harus lihat nanti setahunnya, karena setiap anomali itu butuh penjelasan. Jadi sebetulnya BPS memang harus menjelaskan karena ada anomali dalam beberapa pola ya, pattern pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2025 ini.